Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai potensi dan pemanfaatan perairan darat. Nah, saya sendiri Candrapat Hardianti adalah guru geografi dari SMA 1 Mencar. Nah, check it out. Pertama, kita akan ke peta konsep dulu ya. Ini adalah KD 3.7, yaitu mengenai dinamika hidrosfer bagi kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah perairan darat. Perairan darat ini meliputi potensi air yang terbagi menjadi air tanah, sungai, danau, rawa. Kemudian dijabarkan lagi dari semua itu, yaitu dari pengertian air tanah, sungai, danau, rawa. Potensi air tanah juga, sungai dan danau juga dikaji dalam materi ini. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menyebutkan jenis-jenis perairan darat. 2. Menjelaskan potensi-potensi dari perairan darat. 3. Menjelaskan pemanfaatan dari perairan darat. Dan keempat, membuat laporan hasil analisis pemecahan yang terkait dengan perairan darat. Lanjut. Nah, kemudian, tahukah kamu bahwa daratan itu 30%, sedangkan perairan itu 70%. Dan faktanya bahwa permukaan bumi kita ini lebih didominasi oleh air. Terdapat banyak jenis perairan pada permukaan bumi kita. Ada sungai, ada rawa, ada danau, dan juga air tanah. Nah, semua itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bumi kita ini, karena daratannya 30% dan perairannya 70%, maka kita ini yang disampaikan tadi banyak didominasi oleh air. Kemudian, nah, perairan darat sendiri dibagi jadi dua, yaitu perairan air tanah dan air permukaan. Air tanah yaitu dari presipitasi atau air hujan yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, kemudian mereka tersimpan di lapisan baik impermeable atau permeable. Nah, di sini ada yang namanya air tanah freatik. Air tanah freatik dan air tanah artesis. Nah, kemudian mohon maaf ya. Kemudian ada air permukaan. Berarti mereka itu tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mereka tergenang di atas permukaan bumi. Kemudian, nah, potensi ini kita bisa melihat berbagai potensi air, baik air permukaan dan juga air tanah. Kemudian, kita ini bisa tahu apakah potensi air permukaan dan air tanah ini sudah dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Dan pada kenyataannya, masih banyak daerah yang mengalami kesulitan air tanah atau air bersih, padahal wilayahnya berada di dekat sungai dan aliran air lainnya. Kemudian, tahu nggak kamu, setelah air turun ke bumi, kemana perginya mereka? Nah, jawabannya itu adalah ya permukaan bumi. Menurut mereka, Mbaknya aja bilang, ada yang meresap ke dalam tanah, namun ada juga yang mengalir di permukaan tanah. Nah, jika hujan tidak kunjung turun atau dengan kata lain sedang dalam masa kemarau, maka intensitas air yang masuk ke tanah dan mengalir di permukaan bumi menjadi berkurang. Makanya itu yang membuat potensinya atau potensi air permukaan itu berbeda. Karena hal ini dipengaruhi dengan variasinya bentuk lahan wilayah tersebut. Kemudian iklim juga salah satu yang mempengaruhi potensi air bisa meresap ke dalam tanah atau tidak. Kemudian, kenapa sih kok bisa beda-beda kayak gitu? Ya jelas bisa, kita aja bisa lihat dari faktor-faktor berikut. Nah, benar, satu yang pertama adalah iklim. Faktor
iklim ini meliputi perbedaan presipitasi, yaitu hujan, butir-butir es antara negara beriklim tropis dengan negara beriklim arid cukup signifikan. Kenapa? Karena negara beriklim tropis memiliki presipitasi yang cukup tinggi, sedangkan yang beriklim arid sebaliknya. Karena mereka terbatas atau mendapatkan curah hujan yang sangat sedikit atau biasa bilang terbatas ya, sehingga presipitasi yang didapatkan itu lebih kecil. Nah, hal ini bisa mempengaruhi adanya penyerapan air ke dalam tanah. Bahkan di antara negara tropis dan negara iklim arid, mereka punya perbedaan dalam flora faunanya. Mohon maaf, kita kenapa mengerti? Karena dia berhubungan dengan air. Bahkan mereka punya cara-cara sendiri untuk bisa beradaptasi dengan iklim yang seperti itu. Faktor yang kedua, yaitu faktor topografi. Faktor topografi ini berpengaruh karena curah hujan akan lebih tinggi di wilayah dataran tinggi. Sedangkan untuk dataran rendah sebaliknya. Kenapa? Karena semakin tinggi tempatnya, tekanan udara juga akan semakin tinggi. Nah, menyebabkan hal ini adalah suhunya akan semakin rendah dan membentuk namanya awan. Jika awan-awan itu terbentuk di daerah ketinggian yang lebih tinggi atau lerengnya lebih tinggi, dia bisa membentuk atau menyebabkan curah hujan di sana akan lebih tinggi. Sedangkan di dataran rendah sebaliknya. Faktor berikutnya adalah faktor jenis tanah. Faktor jenis tanah ini berhubungan dengan air hujan yang bisa meresap ke dalam tanah atau tidak. Kenapa? Karena air hujan sulit meresap pada tanah yang padat, seperti lempung dan tanah liat. Sedangkan air hujan mudah meresap pada tanah yang berrongga atau berpasir. Jadi jenis tanah ini juga penting dalam proses penyerapan air tanah ke dalam tanah itu sendiri. Lanjut, faktor karakteristik daerah aliran sungai. DAS, bisa melihatnya ya, karena singkatan dari daerah aliran sungai itu adalah DAS. Kemudian DAS yang panjang dan luas akan menangkap hujan yang cukup besar dan berpotensi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air. Sedangkan untuk DAS dengan ukuran sempit dan pendek, potensi tangkapannya hujannya kecil. Nah, itulah yang mempengaruhi potensi air atau proses penyerapan air ke dalam tanah, bahkan untuk penangkapan air ke permukaan bumi. Kemudian faktor vegetasi. Nah, vegetasi berfungsi sebagai reservoir atau tempat menyimpan cadangan-cadangan air di permukaan bumi. Air hujan yang jatuh di wilayah hutan akan tertahan dulu oleh daun dan akar, sehingga tidak langsung mengalir di permukaan tanah. Artinya, semakin banyak vegetasi, maka banyak pula air tanahnya. Kenapa? Karena vegetasi ini berfungsi untuk menahan tanah, sehingga ketika air masuk, mereka bisa diserap dengan baik oleh tanah tersebut dan ditahan oleh akar tumbuhan. Nah, akar tumbuhan itu juga memiliki hubungan. Kenapa? Karena mereka butuh air. Semakin banyak mereka menangkap air atau di sana bisa menyimpan air, tumbuhan atau vegetasi di sana juga akan semakin subur. Nah, jadi salah satunya tugas vegetasi tadi apa? Tetap menyimpan cadangan-cadangan air. Maka dari itu, jangan lupa untuk lestarikan tumbuhan atau vegetasi. Faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air permukaan? Itu adalah yang disebutkan tadi. Nah, sekarang, seberapa besar sih manfaat dari air permukaan itu? Sangat besar sekali. Coba sekarang kita klik tanda river. Nah, sungai atau river biasa kita sebut sungai, yaitu memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Satu adalah sumber mata pencaharian. Nah, ini jelas
Kenapa nelayan mencari ikan di sungai? Karena di sini banyak ikan air tawar yang hidup dan dijadikan sebagai sumber mata pencarian mereka, apalagi yang pemukimannya berada di daerah pinggiran sungai atau bantaran sungai. Manfaat yang kedua yaitu menjadi jalur transportasi. Nah, negara kita, Indonesia, memiliki banyak pulau. Salah satu pulau yang memanfaatkan sungai untuk jalur transportasi contohnya adalah Kalimantan. Nah, di sana kenapa dijadikan jalur transportasi? Karena masih banyak para suku pedalaman yang memanfaatkan sungai untuk jalur transportasi mereka dari desa ke desa, atau mereka untuk mengalirkan kayu-kayu dari hasil kehutanan itu untuk diantarkan ke tempat lain melalui sungai. Nah, salah satu contoh lagi yaitu sungai yang ada di Pulau Sumatera. Kenapa? Karena dimanfaatkan sebagai transportasi kapal tongkang yang memuat hasil tambang batu bara untuk dibawa ke pelabuhan atau untuk diantar ke pulau lain. Manfaat lainnya yaitu ini yang sering kita dengar sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, air di sini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik apanya yaitu arus sungainya. Salah satunya yaitu air terjun. Mereka memiliki arus yang kuat sehingga mampu menyalakan turbin sehingga bisa menghasilkan listrik. Kemudian fungsinya yaitu menampung dan mengalirkan air hujan. Nah, menampung dan mengalirkan air hujan ini adalah tugas dari sungai itu sendiri. Kemudian lanjut yaitu menciptakan lingkungan yang sejuk. Karena di sana banyak vegetasi pohon-pohon, bunga-bunga sehingga di sana menjadikan suasananya asri dan menjadi sejuk. Karena salah satunya sebagai sumber air. Manfaat selanjutnya adalah tempat untuk rekreasi. Jelas itu. Lanjut kemudian sebagai sumber mata air bersih. Kemudian sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Nah, ini dimanfaatkan Bapak petani untuk bercocok tanam sehingga bisa menghasilkan makanan pokok kita yaitu apa? Nasi, betul. Air permukaan selanjutnya adalah rawa. Nah, rawa ini punya tugas satu sebagai sumber cadangan air. Yang kedua, pencegah banjir. Yang ketiga, sebagai pencegah intrusi air laut. Kenapa seperti itu? Karena rawa ini bertugas, kalau yang di daerah pinggirannya, dia di sana itu sebagai penampung. Nah, ketika terjadi intrusi air laut, hal itu menyebabkan air tanah di sekitar air laut tersebut rasanya asin. Tetapi ketika ketemu dengan rawa, mereka tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka langsung ditampung oleh air-air yang berada di rawa tersebut. Lanjut, yaitu sebagai habitat tumbuhan dan hewan. Kemudian menciptakan lingkungan yang sejuk sama karena mereka adalah sumber air, makanya banyak sekali ya vegetasi, tumbuhan yang ada di sana sehingga menciptakan lingkungan yang sejuk itu jelas otomatis. Kemudian sebagai sumber energi, dan terakhir sebagai objek wisata. Danau Toba, sekeping surga yang Tuhan titipkan di Sumatera Utara. Danau dengan bentang alam yang memukau, tempat hidup masyarakat yang bersahaja dengan keunikan budayanya. Danau Toba memang punya sejuta pesona dan keindahan.
Dilihat dari sudut manapun, ia akan menimbulkan decak kagum. Anugerah alam yang menawan berpadu dengan kultur budaya Batak yang telah memiliki ciri khas tersendiri, menjadi penyempurna mahakarya anugerah Tuhan itu. Danau Toba terbentuk lebih kurang 74.000 tahun yang lalu. Terjadi akibat letusan dahsyat gunung api supervulkano yang memicu perubahan iklim global dan berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Erupsi kaldera supervulkano kemudian menyisakan bentang yang khas berupa sebuah danau vulkanik terbesar dengan ukuran panjang 90 km dan lebar 30 km. Danau yang berada pada ketinggian berkisar 904 meter di atas permukaan laut itu memiliki kedalaman hingga Air permukaan berikutnya adalah danau atau lake. Nah, danau atau lake ini adalah sebagai cadangan air bersih. Kedua, sebagai pengairan sawah. Jelas ya, karena ada danau buatan sama danau alami. Nah, danau buatan bisa kita sebut apa? Waduk, betul. Nah, sebagai pengairan sawah ini adalah salah satu tugas danau. Yang kedua adalah alternatif pembangkit listrik. Ya, sekarang banyak sekali pembangkit listrik yang menggunakan bendungan atau waduk sebagai tenaga alaminya, nggih. Lanjut, yaitu sebagai tempat wisata. Banyak sekali di Indonesia danau-danau yang indah, danau-danau alami, nggih. Itu banyak dijadikan sebagai tempat wisata. Salah satunya adalah Danau Toba. Berada di mana coba? Betul, di Sumatera Utara. Betul. Ada lagi namanya Danau Kelimutu. Pernah dengar Danau Kelimutu? Danau yang punya keajaiban atau punya keunikan, punya 3 warna. Terkenal dengan Danau 3 warna. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah sebagai habitat bagi ikan air tawar. Jelas, karena di sana bisa dijadikan sebagai daerah perikanan air tawar. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu membantu mengendalikan bencana alam. Salah satu bencana alam yang bisa dikendalikan dengan adanya danau adalah banjir. Betul, banjir. Oke, kenapa seperti itu? Karena danau di sini tugasnya adalah menampung air baik dari sungai, aliran sungai, atau dari presipitasi yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah sumber irigasi. Sumber irigasi bagi pertanian itu sendiri, sama seperti sungai. Segala macam air permukaan menjadi sumber air bersih dan sumber air perairan sawah itu jelas. Karena air memang merupakan hal yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat selanjutnya adalah usaha perikanan ikan air tawar. Itu tadi berhubungan dengan habitat bagi ikan tawar, sehingga masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya sebagai usaha untuk mengembangbiakan atau membudidayakan ikan. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah wilayah Pekalongan. Sungai-sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali Sungai Loji bersih seperti di masa kecil mereka. Keindahan goresan malam pada selembar sutra, Pekalongan menyimpan derita. Kelima sungai yang mengalir dari hulu sampai muara di kabupaten hingga kota kini meringis kritis. Miris, Sungai Pekalongan kehilangan pesonanya. Bukan lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban,
sungai dianggap sebagai tempat sampah belakang rumah oleh sebagian besar masyarakat. Di Sungai Kupang atau lebih dikenal dengan Kali Loji ini, sampah-sampah hanyut diseret arus sejak dilempar ke badan sungai. Entah oleh siapa, atau lebih tepatnya oleh siapa saja. Tidak hanya menjadi sungai dengan permukaan sampah, air sungai di Pekalongan juga lega menghitam seperti kolam tinta. Inilah wajah Sungai Loji, salah satu sungai yang mengalir di sepanjang kota Pekalongan. Tidak hanya sampah rumah tangga, sampah plastik, bahkan ada hewan mati yang terbuang di sini. Saya ini saat ini sedang berada atau berdiri di sampah yang sudah menggunung atau menumpuk di sisi sungai. Nah, tidak hanya kotoran-kotoran seperti sampah-sampah yang mengotori sungai di Pekalongan ini, tapi juga limbah kimia. Tidak heran mengapa warna Sungai Loji ini berwarna hitam pekat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga yang tergabung dalam komunitas Sapu Lidi setiap hari menyusuri sungai penuh sampah dan memunguti sampah padat dengan tangan-tangan mereka. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat Sungai Loji kembali bersih, seperti dahulu di masa kecil mereka. Kalau waktu kecil kita bisa belajar berenang, kadang kita bawa pancing juga gitu. Kita mancing bisa dapat ikan keting, ikan wader, terus juga udang. Itu kita sangat senang dulu. Kita lihat sendiri tadi ada bantal, terus sarang burung, bahkan televisi. Dan kita sering ketika kita masih bersih-bersih di sungai, tiba-tiba orang lewat di jembatan, buang di depan kita gitu. Selain menemukan berbagai sampah padat, Imam dan kawan-kawan tidak jarang melihat langsung limbah cair mengalir ke badan sungai. Sungai pun pekat seketika. Menyelesaikan masalah pencemaran sungai di kabupaten maupun kota Pekalongan tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang. Batik sebagai kebanggaan dan tulang punggung perekonomian masyarakat Pekalongan menyisakan persoalan serius. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup memang telah membangun IPAL komunal di wilayah kota dan kabupaten. Mustahil memang para perajin kecil menengah batik untuk bisa membangun pengolahan limbah mandiri. Selain karena biaya untuk membangun IPAL mandiri berkisar 100 sampai 200 juta rupiah, menurut Undang-Undang Industri UMKM tidak wajib memiliki IPAL mandiri sebagai syarat AMDAL. Persoalan sungai lintas wilayah memang melibatkan wewenang provinsi. Mencari tahu tentang solusi pertarungan antara pencemaran sungai dengan gairah industri batik dan tekstil Pekalongan, saya meminta respons Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengakui ada pelanggaran dalam kasus pencemaran di Pekalongan. Ya, Bu. Artinya bahwa dari jumlah industri yang ada, 56% diantaranya langsung membuang limbahnya ke sungai. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berjanji akan memenuhi kekurangan fasilitas pengelolaan air limbah tersebut dengan membuat kebijakan dan bantuan lintas wilayah. Kami provinsi siap, karena UMKM harus berkembang. Apalagi di Pekalongan itu kan namanya kota batik, sentra batik di sana, tidak boleh mati. Tapi tadi saya tekankan, sungai juga tidak boleh tercemar. Kita akan fasilitasi, laku pemerintah tugas kita. Sungai-sungai di Pekalongan seolah sedang meronta menagih solusi, sementara industri batik juga tidak mungkin dikebiri. Pemerintah telah berjanji akan hadir di Pekalongan untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga tidak lama lagi ada solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Budi Diarto, Pekalongan.
Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan keadaan air permukaan? Caranya mudah, hanya bagaimana cara kita mengaplikasikannya yang kadang susah. Tapi mulai sekarang harus dibiasakan ya guys. Yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. No, kita tidak dianjurkan. Kita saja yang buang sampah sembarangan aja tidak diperbolehkan, apalagi kita membuang sampah di sungai atau saluran air. Hal itu sama saja kita mencemari lingkungan. Maka mulai sekarang kita biasakan buang sampah di tempatnya atau di tong sampah atau di tempat pembuangan sampah. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. Nah, hal ini sudah disampaikan tadi melalui faktor vegetasi ya. Kenapa? Vegetasi tersebut bertugas untuk menahan tanah sehingga apabila terjadi presipitasi, air akan diserap dengan baik oleh tanah dan disimpan di sana. Maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai tempat tangkapan hujan atau untuk menyimpan air. Dan itu bagus. Kemudian yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, ini yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misal contohnya, ketika kalian menyiram bunga, ketika itu kalian menyiram bunga, kemudian ada telepon berdering, kalian lupa mematikan air, kalian biarkan saja, kemudian kalian mengangkat telepon, apalagi dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Air tersebut terbuang secara sia-sia. Sama halnya ketika kalian mengisi air mandi di kamar mandi. Lupa mematikan kran, itu juga salah satu indikasi menggunakan air yang tidak semestinya. Karena lupa itulah, makanya air tersebut secara sia-sia akan terbuang. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. Kenapa? Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Nah, air bekas cucian dan mandi ini mereka kan mengandung sabun ya, deterjen. Nah, hal tersebut kan sama halnya mengandung bahan-bahan kimia. Padahal bahan-bahan kimia tersebut apabila masuk ke dalam tanah bisa merusak tanah atau bisa mencemari tanah itu tersebut. Makanya ketika kita membuang air bekas cucian atau air mandi, kita jangan sampai langsung ke dalam tanah atau ke atas tanah. Harus dibuatkan saluran pembuangan khusus untuk pembuangan sisa bekas cucian tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu kita melakukan penyelidikan. Karena dari bab tadi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya. Nah, salah satunya di sini ada sebuah fenomena yang muncul ini di desa-desa di Kecamatan Banjar. Ini terkait dengan adanya perbedaan rasa dan warna air sumur di desa-desa tersebut. Apalagi daerah Kecamatan Banjar itu terletak di daerah Pantura. Tahu Pantura? Pantai atau pesisir utara Laut Jawa. Nah, desa-desa di KWH KPH Jatirogo ini punya perbedaan warna air dan perbedaan rasa. Air sumur di sepanjang pesisir ini rasanya asin dan warnanya agak kecoklatan. Sedangkan desa lainnya warnanya bening dan tawar. Kenapa seperti itu? Kita harus mencari tahu dari berbagai referensi, dari sumber lain, dari berbagai media. Kenapa seperti itu? Nah, maka dilakukanlah penyelidikan yang nanti bermuaranya adalah menghasilkan sebuah laporan hasil analisis penyelidikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu berdasarkan pemaparan di atas, cari dan diskusikan sumber masalah yang menyebabkan munculnya fenomena yang terkait dengan air sumur tersebut. Apa? Nanti biar dicari penyebabnya. Kemudian yang kedua, tulislah hasil dari pencarian masalah tersebut dalam kolom hasil kegiatan.
Yang ketiga, cari dan tulislah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari fenomena tersebut di kolom hasil kegiatan. Yang keempat, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu di kelas. Nah, jika kalian sudah melakukan hasil diskusi ini, kalian bisa presentasikan di kelas melalui hasil tersebut, hasil penyelidikan tersebut, sehingga bisa dilakukan adanya diskusi kelas yang besar. Apakah ada tanggapan, apakah ada masukan, karena mungkin teman-teman kalian ini mendapatkan hal yang lain, atau untuk mendapatkan sumber yang lain, ternyata alasannya berbeda. Jadi bisa diskusikan di dalam kelas dengan menggunakan hasil analisis tersebut. Setelah melakukan semua rangkaian kegiatan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Membuat laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis ini dilakukan setelah melakukan penyelidikan di atas. Nah, jangan lupa cantumkan sumber-sumber media atau sumber referensi yang kalian cari tersebut, dan kemudian didiskusikan dengan teman-temannya. Oke? Terima kasih. Kemudian, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat, tetap optimis, dan selalu belajar ya. Dan mohon maaf atas kekurangan di video ini. Saya sampaikan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.